Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah imamah atau juga rida atau juga disebut dengan sorban. Imamah itu adalah kain yang diikat di kepala. Nah, biasanya di Provinsi Jambi ini atau di Jambi ini yang selalu menggunakan ikat kepala itu adalah para ulama, para masyekh, ustadz. Kemudian rida itu adalah kain yang berada di pundak atau bahu. Contohnya seperti ini. Nah, ini namanya rida. Sementara yang di kepala adalah imamah. Apakah yang dipakai ini dicontohkan oleh Nabi? Ini tentunya sudah dicontohkan oleh Nabi. Pernah di dalam riwayat Abu Daud, ya, Rukanah itu adalah seorang pegulat, lalu kemudian dia bergulat dengan Nabi. Kemudian Rukanah begitu selesai dikalahkan oleh Nabi dalam gulat, lalu dia berkata bahwa Nabi itu pernah mengatakan beda antara kita orang muslim dengan orang musyrik. Kata Nabi adalah al-imama ala qalansuwa atau qalanis. Qalanis itu adalah kopiah nih. Ini qalansua namanya. Kopiah atau peci ya. Nah, beda antara orang musyrik dengan orang muslim itu ya imamah. Ya, itu yang membedakannya. Kalau musyrik dia pakai imamah juga, seperti orang India itu kan ada imamahnya yang besar itu. Tetapi bedanya dia tidak pakai qalansua, tidak pakai kopiah dulu. Nah, kita umat Islam dicontohkan oleh Nabi. Ya, ini seperti ini nih gambarnya. Nah, ini gambar dari imamah yang dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini imamahnya. Jadi kalau ada orang mengatakan wah, memakai imamah itu tidak sunnah, padahal itu sunnah dan itu contohnya adalah barang bukti ya. Barang bukti bahwa Nabi memakai imamah. Nah, imamah orang Islam itu pakai peci dulu. Setelah itu baru pakai imamah yang dililitkan ya. Kemudian lagi ada hadis Nabi yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini ada dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin ya. Dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza irtamma sada la imamatahu baina katifaini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memakai imamah. Nah, jadi dia pakai imamah, pakai sorban itu. Kemudian dijuraikan buntutnya. Nah, nanti kita akan praktekkan ya. Dijuraikan buntutnya, ada buntutnya gitu kan. Seperti yang dicontohkan oleh para guru-guru kita, kadang buntutnya di kanan, kadang di kiri, ada di belakang. Nah, itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Juga ada di dalam kitab I'anatul Talibin juga ada. Di dalam kitab I'anatul Talibin ada. Kemudian ada juga di dalam Siros Salikin ya. Dalam Siros Salikin. Nah itu.
Kemudian ada juga hadis Nabi ya. Ini ada juga di dalam kitab Jami'us Shaghir ya, Imam Nawawi. Rak'atani bi imamati khairun min sab'ina rak'ata bila imamati. Bahwa 2 rakaat memakai imamah, salat 2 rakaat memakai imamah itu lebih baik ya daripada 70 rakaat tidak pakai imamah. Jadi orang sholat tidak pakai imamah 70 rakaat dan kita memakai imamah 2 rakaat itu lebih baik. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami di dalam kitab Jami'us Shaghir ya. Kemudian ta'ammamu, pakai imamahlah kamu atau berimamahlah kamu, pakai sorbanlah kamu. Sesungguhnya malaikat itu menggunakan imamah. Ini ada dalam kitab Tanqihul Qaul Nawawi Al-Bantani. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, innallaha wa malaikatahu yusallu ala ashabil imaimi yaumil Jumat. Sesungguhnya malaikat bersolawat kepada ahlul imam atau orang-orang yang pakai imamah, yang pakai sorban ketika dia sholat Jumat. Nah, dari berbagai hadis ini, memang hadis ini ada ulama yang mengatakan ini adalah hadis dhaif, tapi karena banyaknya hadis ini ya bisa kita amalkan untuk fadilah amal, bukan tentang masalah hukum. Jadi oleh karena itu dia tidak ada kaitannya dengan masalah hukum. Ya. Jadi tidak wajib, tetapi sunnah saja, sunnah karena Nabi pakai imamah gitu. Nabi pakai imamah, Nabi pakai sorban. Nah, kita lihat dalam berbagai riwayat, Imam Hanafi itu pakai sorban, Imam Syafi'i pakai sorban, Imam Hambali pakai sorban. Nah ya, kemudian kita lihat juga nih, Wali Songo pakai sorban, Wali Songo ya pakai sorban, jadi pakai imamah. Kemudian lagi Mbah Hashim Asy'ari juga pakai sorban. Coba lihat gambarnya ada. Ini bukti menunjukkan bahwa ulama-ulama kita dahulu, guru-guru kita dahulu juga pakai sorban. Dan kita di Provinsi Jambi ini, pahlawan kita nih, coba lihat gambarnya. Sultan Toha. Ya. Sultan Toha. Nih. Nah, cuman modelnya saja. Tapi di dalamnya tetap pakai peci, kemudian di luarnya baru dililit dengan sorban ya. Barangkali kita bisa lihat ini sorban putih ya, sudah kita gulung seperti ini, baru kita ambil dari belakang. Nah seperti ini. Nah, di sini ada kuncirnya. Ya, kuncirnya. Nah, kira-kira begini kita membuat imamah. Nah, ini sunnah. Ada yang kuncinya di tengah, ada yang di samping kiri, dan ada yang di samping kanan. Itu terserah kepada kita, tidak ada ketetapan yang jelas. Hadis Nabi pakai kuncir. Nah, ada kuncirnya ini. Dan ada lagi satu rida. Ya, rida itu adalah kain yang atau sorban yang diletakkan di bahu. Contohnya ini.
Nah, ada yang bertanya, yang sebaiknya sebelah kanan atau sebelah kiri? Tentunya diajarkan oleh guru-guru kita dulu adalah sebelah kanan ya. Sebagaimana juga guru-guru dari Yaman, Habib Umar, Habib Munzir, ini mereka mengajarkan tentang menggunakan rida ini sebelah kanan. Tapi tidak mengapa kalau sebelah kiri ya. Dan katanya warna rida. Warna rida itu kalau dilihat dari apa yang disampaikan oleh Habib Munzir, bahwa warna hijau ini adalah untuk kalangan para ulama. Warna hijau ya, untuk kalangan para ulama warna hijau nih ya. Makanya Majelis Ulama Kota Jambi dia kita gunakan rida yang berwarna hijau. Ini dari Majelis Ulama Kota Jambi ya. Ini ridanya. Jadi kalau sudah pakai rida warna hijau ini, dan ini ada logo Majelis Ulamanya, nah ini untuk Kota Jambi. Ada juga rida warna merah. Nah, warna merah ini seperti contoh warna merah ini untuk kalangan para ustaz, para pengajar di pondok-pondok pesantren, ustadz ngajar-ngajar ngaji ya. Ridanya warna merah. Warna merah. Ini ridanya warna merah. Kemudian untuk yang umum ya boleh-boleh saja seperti model yang biasa-biasa ya. Untuk umum. Untuk umum saja. Nah, terkait dengan imamah tadi, ini sudah banyak dijual-jual seperti contoh rida imamah. Nah, ini imamah yang sudah jadi ya, artinya sudah permanen, jadi kita tinggal buka saja. Nah, ini dijual-jual di toko-tokopedia ya, toko-tokopedia. Ini sudah jadi dan sunnah pakai ini. Tadi sudah disebutkan keutamaannya, sunnah. Kemudian kita lihat juga yang lain-lain banyak. Ini ada contoh juga warna hitam. Ada juga yang bertanya, Ustadz, kalau masyarakat umum yang bukan Ustadz boleh tidak? Sebenarnya banyak keterangan-keterangan menyebutkan justru kita sunnah memakai imamah. Siapa saja boleh memakai imamah. Tentu saja ya orang muslim. Dan tentunya jika kita sudah menggunakan imamah atau sorban semacam ini, ya kita sesuaikan dengan keilmuan kita, ya kan? Kita sesuaikan dengan keilmuan kita. Manakala kita sudah memakai imamah sorban seperti itu, maka tentunya ya kita harus tidak pernah berhenti menambah ilmu pengetahuan kita, agar manakala kita nanti diminta ya minimal untuk baca doa ya kan, menyembelih sapi, baca doa akikah, minimal kita tahu. Kemudian ngimam khotib kan tahu. Ya tidak harus mesti ulama besar baru menggunakan imamah. Kadang-kadang harus mesti ulama besar baru pakai imamah. Jadi sunnah Nabi terbenam dengan kita sendiri. Sunnah Nabi harus kita laksanakan. Ya. Satu. Ulangi lagi. Gitu ya. Baik, itu beberapa hal yang terkait dengan imamah. Jadi kepada kita yang ingin menggunakan imamah atau sorban, bagus. Dan terutama manakala mungkin sehari-hari kita tidak memakai imamah, dalam sholat saja kita menggunakannya. Sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ini sangat-sangat bagus kita menggunakan sorban. Ya mudah-mudahan
kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang baik ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.